Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Wirianti. Asal saya dari Lampung. Sekarang saya masih semester 3 di STAB Mahaprasna. Saya memenangkan lomba juara 1 di kategori motivator dalam acara Garda Dharma Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juwita Ratna Dewi, asal dari Lampung. Saat ini saya semester 5 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna Jakarta. Dan saya pemenang kategori storytelling pemenang kedua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Deo Perliani. Saya dari semester 5, saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna. Saya di sini pemenang motivator di Garda Dharma Indonesia Idol. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Aryani, asal dari Lampung dan saya semester 5 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna. Saya memenangkan juara 4 dalam kategori bernyanyi di Garda Dharma Indonesia Idol. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Wulandari. Saya dari Lampung, semester 5 dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna Jakarta. Saya memenangkan kategori menyanyi dan mendapatkan juara kelima di Garda Dharma Indonesia Idol. Namo Buddhaya semuanya, selamat datang buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini. Perkenalkan, nama saya Siska Margaret dan di video ini kita akan membahas seputar public speaking. Dan di samping saya ini sudah ada kakak-kakak yang menjadi pemenang di Garda Dharma Indonesia. Kakak-kakak ini sedang menempuh pendidikan di semester 3 dan 5. Dan sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, di sini kita tuh akan membahas seputar public speaking. Karena kan di sini kakak semua itu sebagai pemenang Garda Dharma Indonesia. Jadi saya itu memiliki kira-kira ada 10 pertanyaan untuk kakak-kakak semuanya. Jadi saya tuh punya pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, GDI Idol itu apa sih kak? Mungkin Kak Sinta bisa mewakili untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, GDI Idol itu Garda Dharma Indonesia, yaitu di mana Garda Dharma ini menyediakan adanya pelatihan public speaking dari yang mendasar sampai yang ke profesional. Maksudnya dari body language atau dari pemegang mic atau bagaimana cara berbicara atau menguasai audiens. Terima kasih. Mungkin kakak bisa menceritakan sedikit bagaimana perasaan kakak waktu menang. Mungkin kakak-kakak lainnya juga bisa menceritakan sedikit tuh rasanya tuh waktu menang tuh gimana gitu. Ataukah ada deg-deg ser gitu loh rasanya gitu loh. Sebenarnya tidak menyangka bisa menang ya, karena dari pelatihan sendiri saya baru pertama kali mengikuti pelatihan public speaking. Dan ini menurut saya bisa memberanikan diri mengambil motivator, karena ini menurut saya bukan bidang saya, tetapi saya bagaimana caranya bisa mengikuti dari lomba-lomba public speaking tersebut. Cukup bahagia saya bisa memenangkan dan menang di juara 3. Mungkin bisa lagi satu kakak mewakili untuk menggambarkan perasaannya bagaimana. Mungkin bisa Kak Ulan, mungkin bisa. Menurut saya juga sebenarnya nggak menyangka sih saya juga menang, karena di sini juga banyak sekali teman-teman yang mempunyai bakat yang luar biasa melebihi saya, bahkan yang lebih bagus juga banyak. Tapi itu tadi menang kalah itu kan biasa. Itu hanya sebagai menjadi acuan kita untuk kedepannya gimana. Kalau perasaannya sih pastinya seneng, terus kayak agak bangga gitu sama diri sendiri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakak-kakak semuanya itu menang di kategori apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Sinta, di kategori apa? Ya, saya sendiri menang di kategori motivator. Kalau Kak Cindy? Kalau saya di kategori bernyanyi. Kak Juwita bagaimana? Saya menang di kategori storytelling. Oh, storytelling. Iya. Bagaimana dengan Kak Ulan? Saya menang di kategori bernyanyi.
Tapi yang terakhir nih Kak Gopes nih bagaimana? Ya, terima kasih ya. Saya menang dalam kategori motivator. Berarti di sini banyak yang saya lihat tuh kayaknya banyak yang kategori motivator dan bernyanyi. Mungkin sepertinya Kak Gopes dan Kak Sinta ini suka memberi motivasi kepada orang-orang ya. Mungkin nanti bisa lah ya nanti tunjukkan kepada saya mungkin ya motivasi untuk saya gitu, atau Kak Cindy juga bisa bernyanyi untuk saya gitu, dan Kak Juwita mungkin bisa bercerita kepada saya cerita yang Kak Juwita sukai gitu dalam bahasa Inggris mungkin ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih yang melatar belakangi kakak-kakak memilih kategori tersebut? Kenapa tidak yang lain? Nah, karena Kak Yulia sebagai pemenang pertama dalam Gada Dharma Indonesia, mungkin Kak Yulia bisa menjawab. Tadi kan sebelumnya saya memanggil Kak Gopes nih. Nah, Kak Gopes itu adalah panggilan akrab saya terhadap Kak Yulia. Baik Kak Yulia, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Kak Siska. Jadi dalam perlombaan idol ini saya memilih kategori motivator. Jadi latar belakang saya mengapa memilih kategori tersebut adalah saya sangat tertarik ya untuk memilih tema tersebut. Karena sebelum saya bisa memberikan motivasi kepada orang lain, saya terlebih dahulu harus bisa memotivasi diri sendiri. Jadi bagaimana saya bisa membuat diri saya ini semangat gitu. Terus memberikan energi positif, menularkan kepada teman-teman semua. Jadi saya senang, bangga juga saya bisa mendapat juara pertama. Karena kalau dilihat dari nomor urut kontesta itu saya ada di urutan terakhir ya. Jadi saya tuh nunggunya tuh benar-benar sangat sedikit bosan begitu karena lama. Jadi saya cari cara untuk bagaimana nih agar saya ini tetap semangat. Bagaimana saya bisa tetap menyampaikan materi tersebut dengan energi yang positif begitu. Jadi saya mungkin bisa mendengarkan musik terlebih dahulu begitu. Jadi saya tetap mempunyai energi yang positif begitu. Terima kasih. Nah, tadi Kak Yulia sudah menjawab. Nah, kalau dengan Kak Juwita itu bagaimana? Baik, yang melatar belakangi saya untuk mengambil kategori storytelling karena waktu di Gada Dharma Indonesia Training sebelumnya saya itu mengambil narasumber. Saya sudah mencoba untuk menjadi narasumber. Nah, di Gada Dharma Indonesia Idol ini saya mencoba untuk menjadi storytelling untuk yang berbeda gitu. Nah, jadinya saya tuh mencoba untuk tahu loh cara-cara public speaking yang lainnya, nggak harus jadi narasumber, nggak jadi yang yang lainnya gitu. Dan saya juga suka dengan storytelling karena cerita itu saya suka gitu daripada untuk menyanyi. Jujur saya nggak bisa menyanyi, jadinya saya sukanya di cerita-cerita kayak gitu. Mungkin itu saja. Nah, kalau dengan Kak Cindy bagaimana nih? Kan Kak Cindy memilih kategori bernyanyi. Apa sih yang melatar belakangi Kak Cindy memilih kategori tersebut? Nah, yang melatar belakangi saya dalam memilih kategori bernyanyi, itu saya suka mendengarkan banyak lagu Buddhis, banyak lagu-lagu yang menurut saya itu lebih mellow. Jadinya nadanya itu sampai daripada yang nada-nada tinggi. Nah, itu. Saya ingin bertanya nih, kan kakak-kakak semuanya ini sekarang menang dalam acara Gada Dharma Indonesia. Sebelumnya tuh di acara yang lain tuh kakak-kakak semua pernah menang nggak sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Sinta. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya belum pernah menang. Ini baru pertama kali ya. Dan menurut saya sebelumnya saya hanya ingin berpartisipasi dalam acara ini karena sudah dibiayain oleh kampus untuk mengikuti acara seperti ini, dan ini bukan hal yang sepele tapi hal yang wah gitu menurut saya. Dan untuk mengikuti public speaking itu tidak mudah, harus ada dana yang besar, dan ini menurut saya sungguh luar biasa saya bisa menang di sini. Dan untuk mengapa saya mengambil motivator gitu, karena dari dulu saya suka dengan seorang motivator. Baik, bisa dilanjut dengan Kak Cindy. Nah, ini kali pertama saya dalam mengikuti lomba bernyanyi dan pertama kali juga menang dalam perlombaan tersebut. Kalau biasanya saya itu ikut dalam menari ataupun
menceritakan hal-hal baru, apa menjadi cerita jataka gitu. Kalau kali pertama dalam nyanyi ini yang pertama dan itu mendapatkan juara. Bagaimana nih dengan Kak Juwita? Mungkin ada pengalaman? Oke, kalau dari saya sendiri ini pertama kali juga karena saya sebelumnya belum pernah ngikutin lomba storytelling kayak gini. Mungkin. Baik, Kak Ulan? Kalau saya sendiri sebenarnya saya sudah sering bernyanyi, cuman saya nggak publish atau saya nggak menunjukkan hal tersebut gitu, karena menurut saya menyanyi itu hanya untuk bahasanya itu melampiaskan pada saat kita merasa lagi down atau apa gitu, terus saya bernyanyi itu bisa menyampaikan perasaan saya seperti itu. Terus mengikuti lomba-lomba tersebut sebenarnya pernah, tapi dalam cangkupnya tuh nggak yang perseorangan gitu, tapi kayak ngeband atau paduan suara atau bisa juga kayak kelompok menyanyi seperti itu. Nah, ini tuh juga first time aku tampil menyanyi sendiri dan pastinya juga nggak nyangka sih bakalan menang gitu, karena kan ya itu tadi di sini tuh bakat apa teman-teman tuh bakatnya tuh juga banyak yang lebih bagus dari saya gitu. Baik, kita lanjut ke pemenang pertama. Bagaimana nih? Mari kita dengar. Oke, kalau dari pengalaman begitu ya, saya pernah dulu waktu saya sekolah menengah atas, saya dulu pernah mengikuti perlombaan Ajang Dharma Duta sekabupaten. Terus saya ikut dalam kategori bercerita jataka dan saya mendapatkan juara kedua. Terus lalu pernah juga dulu sebelum SMA itu kan SMP, terus saya menang dalam Dharma Duta Cilik ya di kabupaten juga, itu saya juga mendapatkan juara kedua. Jadi mungkin untuk kali ini saya juga mengulas pengalaman-pengalaman dulu. Jadi bagaimana saya bisa berbicara di depan publis begitu, terus jadi saya ingin mengasah potensi dalam diri saya begitu. Jadi terus mengembangkan begitu. Jadi tidak stuck di situ saja. Jadi saya ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. Itu saja sih. Keren semua kakak-kakak di sini. Bagus. Baik, kakak kan menang nih acara GD ini. Nah, apa sih kesulitan yang kakak hadapi gitu loh selama latihan untuk acara Gada Dharma Indonesia ini? Mungkin Kak Juwita bisa menjawab. Baik, kesulitan yang saya hadapi ketika berlatih storytelling ini, yang pertama saya tidak tampil percaya diri gitu ketika untuk membawakan sebuah cerita. Nah, jugaan di sini kesulitan yang paling saya alami itu ketika saya harus menyesuaikan karakter dalam tokoh ini, dalam cerita ini. Seperti ketika saya harus berbicara tuh seperti apa, harusnya seperti itu kesulitan. Dan juga ketika saya tampil, ya saya langsung percaya diri aja. Udahlah, saya kan sudah latihan, jadinya udah terpupuk nih, saya percaya diri. Tapi juga di sesi terakhir kan ada penilaian dari dewan juri nih. Nah, ternyata benar yang saya alami bahwasanya kesulitannya itu di salah satu juri itu mengomentari bahwasanya tentang ketika saya menyesuaikan karakter itu tadi. Jadinya itu sih yang perlu saya kembangkan lagi, bagaimana menyesuaikan karakter ketika saya menyampaikan itu. Baik, lanjut ke Kak Ulan, mungkin bisa juga berbagi sedikit cerita kesulitannya tuh apa gitu. Kalau untuk saya sendiri, kesulitan yang paling utama itu mengatur nafas ya. Karena menyanyi itu bukan sekedar kita mengeluarkan suara saja sebenarnya. Menyanyi itu bagaimana cara kita tuh bisa menyatukan suara kita tuh dengan feel ya. Kita tuh juga nyanyi tuh nggak asal nyanyi, kita tuh juga harus pakai rasa seperti itu. Kemudian ya itu tadi, masalah yang paling utama itu nggak pede. Walaupun ibaratnya ya yang menonton itu cuma teman-teman yang udah setiap hari kita ketemu, tapi tetap aja di dalam diri kita tuh pasti ada kayak, aduh gimana ya gitu, nanti kalau tiba-tiba suaranya nggak sesuai gimana ya gitu, pasti kayak gitu. Baik, pertanyaan berikutnya, ada nggak sih dosen yang membimbing kakak-kakak semua ini supaya bisa menang? Mungkin Kak Sinta bisa mewakili. Ya, sebelumnya terima kasih. Sebenarnya tidak ada dosen yang membimbing kami, karena kami sendiri sudah mengikuti GDI Idol itu dari beberapa minggu yang lalu sebelum GDI Idol. Jadi kami sudah
di mana di situ sudah di training, sudah diberikan pelatihan bagaimana menguasai audien, bagaimana menguasai panggung, bagaimana menguasai diri kita sendiri di depan panggung. Sebenarnya ini sangat sulit menurut saya, motivator, karena kita harus bagaimana menguasai materi atau mencari materi yang pas di zaman sekarang. Itu yang sangat sulit. Tetapi di sisi lain dosen juga ada yang kayak misalnya bilang harus semangat ya mengikuti GDI Idol gitu, walaupun mereka tidak secara langsung memberikan pelatihan tersebut. Baik, mungkin Kak Yulia juga bisa mewakili. Oke, terima kasih. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Kak Sinta. Jadi kami dari dosen memang tidak ada untuk secara langsung membimbing, tapi mereka juga ada yang memberikan support kepada kami. Jadi ayo semangat ya gitu. Kamu ngambil tema apa begitu. Mungkin ditanyakan seperti itu. Mungkin hanya diberikan kata-kata penyemangat begitu. Jadi dari kegiatan public speaking Garda Dharma Indonesia, kita diberi bekal ya, bekal dasar bagaimana kita bisa berbicara depan publik begitu. Jadi dari body language, terus bagaimana kita berpakaian yang rapi saat kita berbicara di depan umum begitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dari pelatihan-pelatihan tersebut, kita bisa ambil pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat ya bagi kita. Dan terima kasih juga kepada seluruh mentor Garda Dharma Indonesia. Berkat beliau-beliau inilah kita bisa mengenal dasar-dasar public speaking ya. Jadi sangat berterima kasih kita bisa bertemu walaupun secara daring, kita diberikan ilmu oleh mentor-mentor hebat ya. Terima kasih. Begitu. Baik, sekarang pertanyaan terakhir nih. Kakak-kakak ini sudah puas belum sih dengan apa yang kakak dapatkan sekarang gitu? Mungkin bisa Kak Ulan mewakili menjawab. Baik, kalau ditanya udah puas atau belum untuk yang pencapaian yang sekarang, mungkin sudah ya, karena sudah berani untuk tampil di depan seperti itu. Tapi sebenarnya kita nggak boleh seperti itu ya. Namanya proses belajar tuh kita harus mencoba terus, berlatih terus, berusaha gitu. Jadi nggak berhenti sampai di sini aja nih, mentang-mentang udah ibaratnya menang di sini harus sampai segini saja ilmunya gitu. Sebenarnya nggak boleh seperti itu, karena kita harus mencoba hal-hal baru juga kayak gitu. Kalau dari Kak Juwita bagaimana nih? Kalau dari saya, menurut saya sudah puas. Tapi puasnya saya di sini bukan udahlah saya nggak mau lagi gitu, bukan. Saya di sini puasnya itu mengapresiasi diri saya, bahwasanya saya sudah belajar nih, saya udah mencoba untuk maju ke depan, untuk tampil di depan. Jadinya saya memotivasi diri saya, kamu tuh hebat gitu. Tapi bukan untuk saya sudah tidak mau lagi karena saya udah hebat, itu bukan. Seperti tadi Mbak Novita tadi juga bilang bahwasanya kita tidak boleh berpikiran ketika kita sudah bisa, kita sudah berhasil, kita tidak mau lagi mencoba hal yang baru. Mungkin begitu. Kalau dari Kak Cindy bagaimana? Mungkin bisa memberikan sedikit gitu, bagaimana rasanya? Kalau dari saya itu merasa puas ya dengan diri saya sendiri karena bisa tampil di depan dengan pede, dengan menyanyikan lagu yang saya bawakan. Nah, saya itu berpikir ingin mengasah bakat lagi. Kalau bisa ingin berlatih vokal lagi biar lebih bagus lagi dalam menyanyi. Terima kasih. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Semoga kakak semua ke depannya itu lebih sukses lagi dan lebih semangat untuk meraih cita-citanya, tapi bukan di kalangan STAB Mahaprasna saja, tapi di kalangan masyarakat umumnya. Nanti di akhir video akan ada Kak Yulia yang akan memotivasi teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang ada di rumah. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Halo teman-teman, hari ini saya akan memberikan sedikit motivasi kepada kita semua, yaitu tentang pentingnya memilih tujuan hidup.
banyak sekali di antara kita kalau ditanya, apa sih tujuan hidup kamu? Begitu. Mungkin ada yang jawab, saya ingin punya banyak mobil. Saya ingin punya Monas. What? Itu terlalu sangat melebih-lebihkan ya teman-teman. Lalu bagaimana dong? Terus misalnya ada juga yang ingin ketika UTS nih, atau mengikuti kuis-kuis pelajaran, dapat nilai 6. Terus targetnya ini ingin nilai 7. Ini sepertinya terlalu rendah ya teman-teman. Jadi tidak bisa memotivasi diri sendiri. Lalu bagaimana dong? Tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah. Tapi kalau misalnya nggak tercapai, kita kecewa. Ya tentu saja itu akan terjadi ya. Jadi jika kita membuat tujuan hidup, harus sesuai dengan porsi kita. Kita harus targetkan benar-benar terjadi. Kita konsisten dalam berproses ya. Misalnya nih, kita semua dalam pesawat. Terus ada pilotnya berkata, "Selamat pagi Bapak Ibu terhormat. Saya pilot Anda hari ini. Saya akan mengajak Anda muter-muter di udara sampai bahan bakar habis." Jadi kita akan lihat di mana saja kita bisa mendarat, entah di gunung, di laut, ataupun di atap rumah orang. Pertanyaannya, kira-kira masih maukah kita naik pesawat tersebut? Sepertinya tidak ya. Karena pasti akan terjadi kecelakaan. Nah, begitu juga dengan pentingnya memilih tujuan hidup. Jadi kita bisa terarah apa yang kita lakukan, apa yang kita targetkan, dan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi kita harus memiliki jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Seperti itu. Step by step kita berproses. Tapi gimana dong kalau misalnya saya mah gini-gini aja, gak dapet syukur, gak dapet ya udah. Terus juga banyak gak dapetnya, begitu, gak berhasil. Jawabannya cukup sederhana, yaitu tetap mencoba. Seperti halnya ketika kita membuat adonan kue. Ketika adonan tersebut tidak mengembang dengan sempurna, kita tetap berusaha untuk membuat adonan lagi agar menghasilkan kue yang enak, bisa dinikmati oleh semua orang. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Kita bisa nyaman dengan tujuan hidup kita. Kita tetap terus maju dan konsisten. Jadi, good or bad, who knows? Jadi apapun yang akan terjadi, baik buruk kita nggak tahu. Jadi tetap ada dua pilihan, yes or no, ketika kita memilih tujuan hidup. Mau atau enggak kita buat. Lalu ada dua kemungkinan. Yang pertama, 50% kemungkinan jika kita melakukan dan memilih tujuan tersebut. Dan ada 100% kemungkinan jika kita tidak melakukannya, yaitu kegagalan. Jadi, jangan takut dan jangan merasa minder ya. Kita harus tetap memiliki tujuan hidup agar kita dapat terarah melakukan tujuan kita, menargetkan cita-cita kita. Jadi tetap semangat buat teman-teman di rumah, terus melangkah. Jadi ada pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Jadi ketika kita gagal dalam satu tujuan, masih ada banyak jalan lainnya. Mari kita coba untuk melakukan tersebut. Terima kasih, semoga sharing motivasi hari ini dapat memberikan semangat dan support kepada teman-teman semua. Omitofo.